Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Silahkan dibuka Oracle Academy-nya. Kemudian kita akan membahas tentang metode. Ya. Silahkan diakses, kemudian ini tetap dikerjakan ya. Nah, silahkan di play. Kemudian materi tentang metode dibaca semuanya. Ini saya jelaskan singkat, kemudian nanti akan saya berikan contoh gitu ya. Jadi apa itu metode? Nah, saya gunakan ini aja biar cepat ya. Yang slide yang sudah saya bagikan ya. Jadi pada topik metode ini kita akan struktur atau namanya mempelajari struktur di dalam kelas Java ya. Kemudian menyinggung tentang objek ya, bagaimana mengakses properti di dalam objek yaitu menggunakan titik dan memasukkan argumen ke dalam metode gitu ya. Nah, sebenarnya di materi praktikum ini sudah saya berikan contoh tentang metode, jadi silahkan diakses di materi praktikum tentang metode ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih fungsinya metode gitu ya? Jadi kalau di dalam contoh materi ini, misalnya ini contohnya. Nah, ini ada orang yang sedang belanja gitu ya, ada belanja dengan berbagai macam barang. Kemudian di dalam program itu dilakukan kalkulasi setiap barang. Nah, sebenarnya bisa ya kita membuat potongan program seperti ini. Langsung kita hitung di dalam main method, yaitu di public static void main. Kita bisa langsung tuliskan orang yang pertama, ya, kemudian harganya berapa, kemudian totalnya berapa. Kita tulis di dalam program utama, itu bisa. Tapi bagaimana kalau orangnya banyak, ya? Padahal membeli barang yang berbeda-beda, gitu ya. Apa kita harus menuliskan semua di program utama? Nah, tentu itu tidak efektif ya. Selain tidak efektif juga tidak mungkin dilakukan kalau kita membuat aplikasi. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan prosedur atau fungsi ya, di luar program utama atau di dalam program Java kita sebut dengan metode. Ya. Jadi hitungan-hitungan yang banyak yang kemungkinan akan dipakai lagi ya, itu kita buat sebuah metode, gitu ya. Nah, ini contohnya di sini kita lihat dihitung ulang, dihitung misalnya 2 ini mungkin Anda tinggal mengganti nama gitu ya. Singkat. Tapi bagaimana jika 100 nah, dan itu atau 1000 itu tidak mungkin. Ya. Sehingga kita membutuhkan sebuah fungsi. Nah, ini saya skip. Nah, ini. Kapan metode itu digunakan? Ya, jadi, jika Anda merasa menuliskan baris kode yang sama secara berulang di dalam program, itu berarti Anda tandanya harus membuat metode. Ya, jadi kalau Anda menuliskan hal yang sama terus, ya, intinya sama, misalnya nama, dimasukkan nama, terus kemudian ditulis lagi di bawahnya, ditulis lagi di bawahnya. Nah, itu artinya itu Anda harus menggunakan metode atau prosedur gitu ya, atau function kalau dalam bahasa pemrograman yang lain. Yang agar kita bisa panggil dengan berulang ya, tanpa harus menuliskan kode yang sama. Oke, saya coba ini silakan dibuka. Nah, ini di apa namanya? Di contohnya ini kita membuat kalkulator gitu ya. Membuat kalkulator untuk menghitung harga. Nah, ini saya contohkan, silakan buka di eh, apa namanya? PPO-nya di NetBeans-nya, kemudian di project PPO. Nah, kalau Anda punya project kemarin mengikuti praktikum projectnya di belajar Java ya. Ini saya buat project untuk praktek aja. Nah, saya akan membuat sebuah kelas ya. Kelas kalkulator. Ya, kelas ini objek ya. Jadi cetakan atau kelas itu cetakan untuk membuat objek gitulah istilahnya. Jadi road apa namanya? Blueprintnya. Ya, blueprint dalam kita membuat objek itu kita sebut dengan kelas.
Nah, kita buat kelas di dalam file yang berbeda, ya. Kemudian di sini kita akan membuat blueprint atau skema kelasnya di dalamnya itu apa saja. Ya. Kita akan membuat tadi apa? Menghitung ya, membuat fungsi menghitung. Fungsi menghitung, misalnya kita akan mengkalkulasi ya bagaimana barang itu nanti dihitung di programnya ya dengan berbagai macam variasi inputan gitu ya. Kita mulai dengan public void. Ya anggap saja dulu ini void ya. Void berarti tidak mengembalikan nilai ya. Calculate gitu ya. Total. Ya misalnya seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat sebenarnya kerangka dari blueprint kelas kalkulator ya. Jadi kalkulator untuk menghitung jumlah ya. Nah, di objek ini punya yang namanya properti. Jadi sifat-sifat dari objek yang akan kita buat ya. Jadi membuat blueprint ini sifatnya objeknya apa. Jadi gini, untuk memahamkan misalnya untuk memahamkan sebuah objek itu kita gunakan contoh misalnya cetakan kue gitu ya. Cetakan kue dan kue yang akan dibuat. Cetakannya ini kita sebut dengan kelas. Ya. Kita sebut dengan kelas. Dalam bahasa pemrograman Java, kelas itu adalah blueprint-nya atau cetakannya atau masternya. Nah, yang akan apa? Yang akan kita gunakan untuk membuat objek-objek baru. Nah, objek baru itu pasti punya properti atau punya sifat, punya value gitu, punya nilai. Misalnya kue tadi ya. Bentuknya sama nih. Kue, cetakannya misalnya kue bolu gitu ya atau puding gitu ya. Cetakannya sama, kemudian kita akan menambahkan sifat-sifat ke dalam objek yang kita buat, maka sifat itu perlu ditampung istilahnya gitu ya. Perlu ditampung di dalam master blueprint-nya. Sebagai apa? Misalnya contoh kita di sini kita buat variabel untuk menampung ya. Kita buat variabel tadi di contoh teks gitu ya. Variabel teks ya. Public double gitu ya. Double aja lah ya, double teks. Nah, ini adalah properti dari kelas kalkulator yang nanti akan menurun atau akan sifatnya akan diturunkan ke objek yang kita buat menggunakan kelas kalkulator. Jadi kalkulator ini adalah cetakannya, gitu ya. Cetakannya yang memiliki properti-properti dalam hal ini variabelnya. Variabelnya kita tuliskan saja teks. Kemudian tadi apa? Satunya teks, tip, dan original price gitu ya. Kemudian public double tip ya. Tag tips kemudian original price. Ya, kita buat semuanya dalam public double original price. Nah, ini adalah variabel ya, variabel yang nanti melekat di dalam objek yang akan kita buat gitu ya. Nah, variabel ini kita gunakan untuk apa? Untuk menghitung totalnya, calculate totalnya. Oke, kemudian calculate total itu apa isinya? Ya, kita bayangkan saja dulu. Maka pentingnya membuat prototipe itu, kita mau buat apa sih? Nah, kalau di aplikasi itu kita kan membuat dulu prototipenya di apa namanya kemarin ya. Kalau membuat aplikasi kita membuat prototipenya dulu. Nah, itu tujuannya agar fokus kita mau buat apa. Nah, ini untuk contoh saja, misalnya calculate total berarti apa? Kita cetak aja dulu. Ya.
biar kita tahu nanti fungsinya. Berarti kita cetak apa? Harganya adalah misalnya kita buat begini. Original price dikali tax ya. Ini mendapatkan jumlah pajak ya. Nah, ini untuk mendapatkan pajaknya. Pajaknya berapa dari original price. Kemudian ditambah apa? Ditambah harganya. Original price. Berarti ini harganya ya. Harga total itu original price ditambah pajak ditambah dengan misalnya ini tip. Nah, maka fungsi atau metode calculate total ini akan nanti menghasilkan original price, tips, kemudian tax, gitu ya. Jadi sebenarnya cukup seperti ini aja. Nah, ini adalah kelas yang kita buat untuk menghitung. Ya basicnya seperti ini. Kemudian kapan kita pakai kelas ini? Ya kita pakai di program yang lain ya. Kita coba dulu, kita menggunakan program utama. Jadi ini adalah kelas. Kalau di praktikum yang mungkin Anda bisa akses itu ya, itu menyatu di program utama. Nah, kalau ini kita pisah. Nah, kita coba dulu. Kita buat untuk ngetes ya, kelas untuk ngetes juga. Calculate kalkulator. Tadi projectnya kalkulator tes. Oke, kita akan membuat sebuah kelas untuk melakukan uji coba kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini kita tulis main program ya. Nah, sudah, berarti kita tinggal membuat objek baru. Ya, membuat objek baru dari mana? Dari kelas yang tadi kita buat. Ya. Kelasnya namanya apa? Kalkulator. Kita buat objek baru di sini. Ya, objek baru dari kalkulator. Nah, ini yang nanti kita sebut dengan pewarisan atau menurunkan sifat-sifat kelas di kalkulator untuk kita buat objek baru ya sebagai objek di program yang lain ya di kelas yang lain. Lalu caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana untuk membuat objek baru di dalam main class ini? Kita sebutkan dulu kelasnya. Kelasnya apa namanya? Kalkulator, gitu ya. Ini kelas yang tadi kita buat di sini, kalkulator, nama kelas ini. Ingat ya, kelas ini adalah cetakan, ya, cetakan untuk membuat sebuah objek. Ya. Kalkulator, kemudian kita sebutkan nama objeknya yang mau kita buat baru. Ini bebas. Kalkulator ini harus sesuai dengan nama kelas yang kita buat. Ya. Kemudian kita sebutkan sebuah nama objek. Misalnya kita sebut aja calc, gitu ya. Nah, kita sedang membuat objek baru dari kalkulator, gitu ya, dengan nama calc. Artinya gitu. Kemudian kita tambahkan new, berarti objek baru. Kemudian kita sebutkan nama kelasnya, kalkulator. Nah, dengan gini. Oke, sudah. Nah, ini artinya kita membuat objek bernama calc turunan dari kelas kalkulator. Gitu ya. Oke. Nah, objek calc ini memiliki sifat-sifat yang sama dengan induknya atau cetakannya, yaitu memiliki variabel tax, variabel tip, dan original price. Dia memiliki sifat turunan dari kelas kalkulator. Ya. Kemudian bagaimana cara memasukkan variabel ke dalam objek baru ini? Kita tinggal sebut misalnya calc tadi titik apa? Original price. Nah,
Misalnya harganya berapa sih? Nah, misalnya harganya kita ambil aja 1.000 gitu ya. Harganya 1.000. Kemudian apalagi yang mau kita masukkan variabel ke dalam objek ini? Kita sebut aja tax ya. Taxnya misalnya 0,11 ya. Sekarang kan 11% misalnya. 11%. Kemudian apalagi? Satunya lagi tip. Ya. Tipnya setiap transaksi kita buat berapa? Misalnya 10 gitu ya. Ini mata uang apalah, pokoknya kita nggak usah diperhatikan itunya. Nah, ini artinya kita memasukkan nilai ke dalam propertinya objek calc. Ya, kita memasukkan nilainya. Jadi misalnya tadi kita analogikan ke dalam cetakan kue. Nah, ini kuenya ini mau kita ngasih warna apa misalnya. Oh, warnanya merah, warnanya kuning, rasanya manis, rasanya asin, gurih. Nah, itu contoh mendefinisikan nilai dari properti sebuah objek turunan dari kelas kalkulator. Jadi sampai sini paham ya? Dipahami dulu runutan pembuatan objek di dalam Java. Ya, kita buat dulu kelasnya sebagai cetakannya, kemudian kita akses atau kita buat objek baru berdasarkan cetakan tadi, kemudian kita tentukan parameternya atau properti-propertinya atau sifat-sifat dari objek bentukan yang baru tadi. Ya, oke, sampai sini paham ya? Kemudian bagaimana cara menghitung harganya? Nah, kita lihat objek kelas kalkulator memiliki metode apa di dalamnya. Nah, ternyata metode calculate total. Ya. Nah, calculate total ini kita bisa panggil. Misalnya di kalkulator tes, tinggal kita tulis saja. Saya cetak. Oh, nggak perlu ya, karena di dalamnya sudah ada cetakan ya. Oke, langsung kita panggil saja calculate total. Nah, di sini sudah muncul ya sebenarnya, ada hint-nya, ada petunjuknya, apa saja yang metode-metode yang melekat di objek calc. Ya. Nah, di sini yang kita buat calculate total. Ini void. Void berarti tidak mengembalikan nilai. Ya. Di praktikum kita sudah bahas, sudah jelas. Kalau void itu tidak mengembalikan nilai. Jadi cukup kita buat aja calculate total. Nah, ini artinya kita sudah membuat membuat kelas yang mengakses kelas lain dengan cara ini tadi. Kok bisa ya Pak? Kan ini file yang berbeda. Asal di dalam sebuah project yang sama, misalnya gitu ya, maka dia bisa diakses. Apalagi tadi di sini kita buat public ya. Berarti dia bisa diakses keluar di project yang sama. Ya. Terus kemudian kita coba jalankan ya. Kita run. Nah, sudah ya. 1120. 1120 kita lihat. Nah, ini perhitungannya di sini. Nah, jadi sampai sini sebenarnya objek kita sudah berfungsi. Nah, Anda bisa nulis lagi nanti. Kita masukkan lagi misalnya kita copy yang sama gitu ya. Kita copy hal yang sama. Kita nggak perlu nulis macam-macam, kita tinggal ubah harganya. Misalnya ini jadi 200, ini tetap. Kemudian tipsnya menjadi kalau 200 misalnya menjadi 2 gitu ya. Nah, ini kita run. Nah, kita sudah mendapatkan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai yang kita masukkan ke dalam objek tersebut. Nah, tapi ini nggak informatif, Pak. Ya kita tinggal ubah-ubah aja di sini. Misalnya, ya contohnya kita tidak mau nih nulis di sini. Nah, kita buat langsung aja misalnya nilai balik atau saya mau
mengembalikan nilai saja. Jadi bukan langsung ditulis di situ. Karena bisa jadi kalkulator itu kan nggak hanya menghitung ini, gitu ya. Nah, misalnya gitu, maka kita tinggal buat sebuah variabel misalnya ya. Variabel hasil sama dengan, kita tinggal pindahkan ini aja. Kita masukkan ke sini. Benar ya? Kemudian ini kita remark, kemudian kita return. Yang kita mau kembalikan hasil. Nah, perhatikan ya, return hasil, dia error ya. Error karena apa? Karena ini void. Ya, untuk bisa mengembalikan hasil, kita void-nya kita ganti dengan hasilnya itu nanti bernilai apa. Berarti bernilai apa? Double ya, karena inputannya double. Nah, ini sudah mau dia, nggak ada pesan error. Artinya apa? Yang kita masukkan itu nanti nilainya, kemudian dia mengembalikan hasilnya. Gitu ya. Cara panggilnya gimana? Nah, misalnya di sini berarti kalau seperti ini bisa nggak? Ya, kan nggak ada. Coba dulu deh, biar tahu salahnya ya. Kita coba dulu. Nah, nggak ada hasilnya ya. Nggak ada hasilnya. Kenapa nggak ada hasilnya? Padahal kita sudah panggil. Nggak ada hasilnya karena kita nggak cetak. Ya, kita nggak cetak hasilnya. Kalau di sini kan kita cetak hasilnya. Nah, terus gimana Pak agar tetap keluar hasilnya? Nah, kita cetaknya di sini. Berarti misalnya kita langsung cetak. Nah, kita langsung cetak gini. Bisa, ya. Kita langsung cetak di sini bisa. Misalnya kita run. Oke, ini saya hapus saja yang satu atau ginilah. Ya, kita cetak hasilnya. Nah, gini ya. Nah, ini tercetak. Cetakannya kita keluarkan. Kenapa begitu? Kadang-kadang ya program itu memang di metode kita tidak menghasilkan cetakan ke layar. Karena mungkin itu digunakan untuk perhitungan yang lain. Contohnya misalnya, kenapa kita nggak cetak di situ? Nah, ini kalau misalnya saya kasih contoh di sini ya, ini nggak saya cetak, saya masukkan ke dalam variabel atau begini. Ini saya tambahkan misalnya saya buat variabel bayar gitu ya. Misalnya bayarnya dengan 1000, oke 10.000 gitu ya. Nah, maka kita cetak misalnya kembalian, oke ini total belanja, misalnya gitu ya, total belanja, kita tambahkan plus di sini. Total belanja, totalnya. Kemudian saya cetak lagi kembalian, misalnya apa? Kembalian total belanja, jadi bayar dikurangi total belanja, gitu ya. Jadi misalnya gini, bayar dikurangi total belanja. Nah, ini jadi error ya. Nah, kita gini. Nah, ini saya hapus dulu biar misalnya nggak bingung. Nah, bisa jadi fungsinya untuk seperti ini. Jadi nggak kita cetak di objeknya, di cetakannya, di kelasnya, sorry, di kelasnya. Yang kita cetak di hasilnya. Coba kita run, bisa nggak? Nah, ya, total belanja 1.120, kembaliannya 8.880. Karena apa? Uangnya 10.000. Jadi fungsinya di situ. Bisa nggak hasilnya kita masukkan ke dalam variabel lagi? Bisa saja.
Misalnya kita buat variabel total sama dengan, biar ini nggak ribet ini ya, kita masukkan ke sini. Gitu ya. Kemudian ini kita sebutkan saja total. Ini kita hitung variabel total, variabel kembalian. Nah, misalnya gitu. Berarti total, bayar minus total. Itu ya. Kembalian sama dengan plus kembalian. Nah, itu ya. Nah, ini juga bisa ya dimungkinkan untuk menulis yang seperti ini. Nah, total belanja kembalian segini. Nah, ini kenapa di metode kita tidak langsung kita cetak. Nah, ini adalah metode dan cara mengembalikan nilai. Detailnya Anda bisa lihat di praktikum ya. Jadi ini untuk memahamkan kita apa sih metode, ya, apa sih objek, apa itu kelas, dan bagaimana cara mengambil nilai dari sebuah objek turunan dari kelas. Ya mungkin istilah-istilah saja, tapi nggak bingung ya kalau sudah begini ya. Sudah kita coba, ya, jadi ini adalah cetakannya, kelasnya bernama kalkulator, kita pisahkan di file yang berbeda. Jadi kalau nanti kita membuat aplikasi, program itu memang kelas-kelasnya kita keluarkan aja dari program utama. Agar apa? Agar lebih mudah dalam memanage kode. Ya, kelas yang sesuai ya, kalkulator. Mungkin nanti kalkulator bisa kita kembangkan dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan bagaimana? Kalau pembagian bagaimana? Ya, kalau perkalian. Seperti kalkulator, aplikasi kalkulator. Nah, gitu ya. Jadi membuat kelas dulu. Kelas itu adalah cetakan dari objek yang akan kita pakai di dalam program. Ini cetakannya. Kemudian ini objek turunannya. Cara manggilnya seperti ini. Kita sebutkan dulu kelasnya, kemudian objek yang akan kita buat, objek baru, ya. Kemudian kita tambahkan kata new, dan kita tambahkan kelas dari mana objek itu di-create. Nah, ini di sini kita buat ya, definisi objek kal. Ya, jadi mendefinisikan objek kal. Nah, ini nanti akan banyak, selalu seperti ini program Java. Dan objek yang baru ini bisa turunan dari kelas-kelas yang sudah siap pakai. Jadi Java juga menyediakan kelas banyak ya. Kelas yang sudah dibuat oleh Java, kita tinggal pakai saja. Nah, ini kan kita contoh kelas yang custom sesuai keinginan kita. Ya, ini hanya sebagai contoh bahwa nanti kita bisa membuat kelas-kelas yang mengakomodasi fungsi dari program kita. Tapi Java misalnya string. String itu tipe data objek. Jadi kalau kita membuat string itu tipe data objek itu sudah bawaan. String itu khusus. Jadi kalau kita membuat string nggak perlu meng-create objek baru, langsung kita sebutkan nama variabelnya string. Meskipun string itu tipe data objek di dalam Java, tapi nggak perlu dengan new karena string itu khusus. Itu ya untuk metode dan cara mengembalikan nilai dari metode. Saya rasa sudah cukup paham ya. Untuk lebih detail jelasnya, silahkan akses di tutorial praktikum yang sudah saya buatkan. Ya, oke. Untuk materi metode saya rasa saya cukupkan, cukup jelas ya. Ini saya kembali ke sini. Nah ini tadi ya contohnya, kemudian variabel objek ya. Nanti kita bisa membuat, nah ini contohnya scanner. Ya. Scanner ini kelas bawaan dari Java. Ada di dalam Java util. Ya. Kelas scanner. Kelas scanner itu untuk apa? Untuk membaca inputan keyboard. Kita nggak usah membuat kelasnya. Karena sudah dibawain oleh Java. Kita tinggal buat apa? Buat objeknya. Ya, buat objeknya dari kelas scanner. Ya, ini kelasnya kelas scanner. Kemudian
kita buat objek sehingga objek SC ini memiliki sifat, memiliki kemampuan, memiliki metode yang ada di kelas scanner bawaannya. Kita sudah langsung bisa manfaatkan. Nah, ini juga termasuk tadi contohnya kelas yang kita buat barusan, namanya kalkulator. Ya, kemudian ini nama objeknya, ya, nama objeknya calc tadi ya. Kemudian diambil dari nilai kalkulator new, gitu ya. Nah, ini cara mendefinisikan variabel bertipe objek. Ya, seperti ini ya. Kalau string khusus, meskipun string ini kelas bawaan Java, tapi kita nggak perlu membuat objek seperti ini, new. Cukup ya, tipe datanya string. Ini tipe datanya ini bisa kita sebut dengan kelasnya ya. Kemudian namanya, variabelnya string, kemudian tinggal isinya saja. Kalau string khusus ya. Nah, ini objek-objek yang lain contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini objek seperti primitif dinyatakan oleh variabel. Nah, itu tadi masuk ke bahasan tipe data primitif. Nah, ini cara mengakses ada tanda titik ya. Mengakses bidang di dalam metode, di dalam kelas. Bidang ini juga termasuk di dalamnya metode ya. Jadi mengisi variabel, kalau di contohnya tadi ini mengisi ini ya, di sini mengisi variabel yang kita sebutkan ya, ataupun mengakses metode yang kita buat di dalam kelas itu menggunakan tanda titik. Sama ya cara mengaksesnya ini calc, kemudian metodenya kalkulator total, calculate total. Bedanya kalau ini bidang atau apa ya istilahnya properti gitu ya, itu kita nggak menggunakan tanda kurung buka, kurung tutup. Tapi kalau metode kita gunakan kurung buka, kurung tutup. Ya. Nah, jadi bedanya di situ. Ini properti apa? Metode gitu ya. Kalau metode ada kurung buka, kurung tutup. Kalau properti tanpa, langsung kita masukkan nilainya ke dalamnya. Terus caranya tahu gimana Pak di sini? Nah, itu kalau di NetBeans dia muncul sendiri. Muncul sendiri isinya apa? Misalnya objek sudah kita buat. Nah, kita tinggal sebutkan objeknya, kita akhiri titik, nah kita tahu isinya. Isi di dalam kelas calc, ya, kelas kalkulator dari parentnya calc itu isinya ini aja, misalnya ini original price, tax, kemudian tip, nah, yang lain-lain ini bawaan ya, dan calculate total ini metode yang kita buat, yang lain ini metode bawaan Java. Ya. Nah, ini metodenya yang kita buat. Jadi ada 4 yang bisa kita akses dan yang dibawakan oleh Java otomatis ini ya. Dan ini kita bisa akses juga. Misalnya contoh ini, get class. Nah, ini get class ini untuk mengetahui misalnya kita sudah banyak gitu ya. Kita sudah banyak objek yang program kita panjang. Calc ini turunan dari kelas apa? Nah, itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, calc itu adalah turunan dari kelas kalkulator. Kita nggak perlu membuat metode getClass. GetClass itu metode yang sudah include bawaan oleh Java, gitu ya. Nggak perlu membuat, tapi kita bisa mengaksesnya. Jadi setiap objek yang kita buat, setiap kelas yang diturunkan, setiap kelas yang menurunkan objek itu nanti ada bawaan-bawaannya seperti ini. Ini yang bukan buatan kita. Ya. Jadi kalau kita sudah membuat banyak, objek banyak, kita bingung ini, wah ini objek turunan dari siapa? Untuk mengetahui tinggal data aja. Oh, apa namanya? Ini misalnya kita buat calc, nah, objek calc adalah turunan dari kelas, ya, misalnya gini, objek calc adalah turunan dari kelas getClass. Itu bisa. Ya, objek calc adalah turunan dari kelas kalkulator. Itu ya. Oke. Paham ya? Nggak susah lah. Nah, ini untuk contoh bisa di-download di tip-tipnya di Oracle untuk kode programnya ini. Tapi tadi sudah saya contohkan. Nah, ini enggak, saya belum pakai untuk JOption Pen ya.
untuk inputan dalam bentuk grafis, masih teks. Saya skip terus. Nah, ini untuk memasukkan parameter. Ya, ini detailnya bisa diakses di modul praktikum ya, yang sudah saya buatkan untuk mengakses nilai atau memberikan nilai dari metode ya. Menginput ini tadi kan saya contohkan untuk mengambil nilai ya. Untuk menginput silahkan lihat di modul praktikum. Baik, untuk metode saya rasa cukup jelas ya. Jadi sekaligus ini adalah memahamkan kita tentang pewarisan. Nah, jadi sifat-sifat yang diwariskan dari kelas. Jadi kelas itu cetakannya, objek itu hasilnya, maka sifat yang ada di kelas itu menurun ke dalam objek yang kita buat. Kita bisa nggak membuat objek lebih dari satu dari sebuah kelas? Ya bisa aja. Misalnya sekarang kita buat lagi kalkulator. Misalnya objeknya hitung dari new kalkulator. Nah, ini juga bisa ya. Ini objek yang berbeda. Tetapi dari turunan kelas yang sama. Hitung punya properti yang sama nggak? Punya, sama. Nah, ini contoh turunan dari misalnya gitu ya. Ya, misalnya tadi hitung A, hitung B, hitung C. Itu objek yang berbeda dari kelas yang sama, sehingga sifatnya sama. Hitung dan kalk ini objek yang berbeda namanya, tapi sifatnya sama. Gitu ya. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup ya untuk metode. Ya. Jangan lupa di Oracle-nya itu kelasnya tetap diakses, ya dilanjutkan sampai finish ya. Baik, saya akhiri dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di materi yang berbeda.